Halo, kembali lagi ke channelnya Kumara Family. Kali ini kita membahas tentang mobil. Jadi, sebagai informasi, saya dan keluarga punya dua mobil. Dulu itu Mazda CX-5 dan Mazda 2. Itu tahun 2015-2016. Saya punya tiga anak, yang paling tua sekarang umurnya 9 tahun, 12 tahun, terus 9 tahun, dan yang paling kecil itu 4 tahun. Tentu dengan beriringnya waktu dan mereka tambah besar, itu terasa mobil sudah makin sempit, terutama Mazda 2. Akhirnya tahun lalu kita memutuskan untuk menjual dan mencari mobil yang ya cukup untuk kami berlima dan membawa barang, terutama untuk perjalanan jauh. Dan tahun lalu itu kami memutuskan untuk menggunakan Toyota Zenix Innova Hybrid yang tipe Q. Itu luas, lebar, banyak, membawa banyak barang, nyaman lah ya. Dan kemudian si X5-nya masih kita pakai, dan si X5 ini dipakai istri untuk mengantar jemput anak. Sebenarnya sih saya membelikan Toyota Kijang ini untuk ngantar jemput anak ya. Tapi istri bilang katanya kegedean, terlalu besar. Karena jujur di Bali ini juga jalannya tidak lebar, tidak luas. Jadi takut senggol sana sini gitu ya. Jadi ya, artinya tetaplah Mazda CX-5 yang dipakai untuk daily drivernya dia mengantar jemput anak. Dan saya memakai Toyota Kijang Zenix-nya. Jujur hybrid ini irit banget, itu yang pertama dibandingkan bahkan Mazda CX-5 saya. Karena baterainya lumayan membantu untuk mengirit bensin yang digunakan. Dalam 1 bulan itu saya bisa mengisi Pertamax itu kira-kira 600 sampai 900 ribu. Jadi biasanya sekali ngisi saya 300 ribu, 300 ribu, 300 ribu, dan dari catatan yang saya catat selama setahun ini, itu paling banyak ngisi emang 3 kali dalam sebulan. Jadi anggaplah paling mahal 1 bulan itu 1 juta, itu lumayan sekali. Nah, kalau dibandingkan Mazda CX-5-nya yang sekarang, itu jujur agak boros ya, karena itu tadi nganter anak, menunggu di mobil, nyalakan AC, jadi otomatis dia lebih boros. Kalau saya lihat tripnya itu bahkan bisa dicatat itu sekitar 14 liter per 100 kilo. Jadi kalau dihitung-hitung itu mungkin 1 banding 7 ya, itu boros banget jujur. Artinya memang beli bensin pun bisa setiap 2-3 hari sekitar 200-300 ribu. Anggaplah 300 ribu ya, 3 hari. Kali 10, berarti udah 3 juta dalam sebulan. Jujur itu bisa 2 kali lipat dari pengeluaran Kijang Innova saya. Belum lagi servis Mazda yang teman-teman tahu, itu juga tidak murah. Spare partnya juga susah dan mahal ya. Kemarin aja servis Mazda udah yang tahun ke berapa ya, tahun 2016 ya, 2015 sampai sekarang udah yang tahun ke-8 ya. Itu kira-kira mungkin kena sekitar 3-4 juta. Mahal memang. Nah, jadi ada sih pemikiran untuk mengganti Mazda CX-5 ini. Memang benar Mazda CX-5 itu fun to drive. Tapi dalam hal keiritan, kenyamanan terutama di bangku kedua ya, itu susah sekali untuk dibandingkan dengan Toyota Zenix aja lah yang terbaru ini. Karena istri juga udah pakai Zenix perjalanan jauh dari Denpasar ke Singaraja, Singaraja ke Denpasar. Dia udah nyetir sendiri. Waktu itu nganter anak lomba, kebetulan saya nggak bisa ikut, jadi saya nggak bisa nganter. Saya tanya gimana ininya responnya. Nyaman memang. Ya, artinya dengan teknologi Kijang Innova Zenix yang terbaru ini, yang hybrid ini dengan Mazda CX-5 emang lebih nyaman yang Zenix jujur. Nah, kita lagi cari alternatifnya pengganti CX-5. Mungkin pilihannya itu sekarang ini bulan Mei ya, ini ada Wuling yang mengeluarkan mobil listrik namanya Cloud EV. Terus kemudian ada pilihan yang kedua itu mungkin Omoda E5 ya, E5. Itu juga mobil listrik. Yang kilometernya itu kira-kira sekali tempuh itu kalau full baterainya full itu kira-kira sekitar 400 kilometeran ya. Kalau Cloud EV katanya 460 kilometer. Kalau Omoda E5 itu kira-kira sekitar 430 atau bahkan bisa lebih. Nah, kita masih bingung nih mencari yang mana ini. Apakah nyaman ya? Kalau dilihat review-review yang Cloud EV ini termasuk nyaman ya. Jadi untuk family car itu termasuk nyaman karena dia besar, luas,
Terus kemudian nggak terlalu gede-gede juga seperti Zenix. Zenix itu gede. Nah kalau saya bandingkan dengan ukurannya si Zenix, ukuran lebarnya Zenix ini hampir sama. Ya, dia hampir sama 1850 nggak salah ya. Jadi itu termasuk luas dia. Ini saya bandingkan, ada website di auto.com yang membandingkan ukuran Zenix dengan Cloud TV yang memang lebarnya sama di 1850, panjangnya lebih pendek dan tingginya juga lebih pendek. Tapi banyak review yang sudah mengatakan nyaman sekali. Nah ini nanti kita akan lihat bagaimana kondisi mobil Cloud EV, terus kemudian mulai lagi chargingnya, karena dari review-reviewnya anggap kalau baterai fullnya itu kapasitas Cloud EV-nya itu sekitar 51 kWh ya. 51 kWh, kalau anggaplah 52 ya, dikali 1600 lah penggunaan listrik PLN per kWh. Jadi kalau full itu sekitar 83.200, itu menempuh jarak sekitar 400 km. Kalau 400 km habis dalam seminggu, ya dalam 5 hari lah, 5 hari. Berarti ada 6 kali pengisian paling parah. Jadi 83.000 ya dikali 200 itu dikali 6, kalau dikali 6 itu kira-kira 500.000, 499.200. Jadi dalam satu bulan habis 500.000 ya listrik. Itu jujur irit sekali dibandingkan hybrid saya pun ya, yang Zenix itu ya bisa habis 900.000. Kemudian dibandingkan Mazda CX-5 bisa 3 juta. Jadi hematnya itu bisa sekitar 6 kali lipat gitu ya. Dan yang kedua, maintenance-nya lebih ringan karena tidak perlu mengganti oli gitu ya. Terus kemudian pajaknya jauh lebih irit. Jadi untuk pengguna 5 tahun itu sepertinya sih menjanjikan ya. Ini kalau satu bulan 500.000 dikali 12, satu tahun 6 juta. Kalau misalnya 3 juta satu bulan dengan penggunaan Mazda CX-5 dikali 12, 36 juta. Itu jauh sekali gitu ya. Waduh, jujur long termnya jadi tidak begitu menyenangkan mobil combustion internal engine ini. Atau ICE ya, internal combustion engine itu tidak terlalu irit. Jauh sekali dari penggunaan ini ya. Jadi dengan dari sisi biaya dalam rentang waktu yang jangka panjang pun boros. Kalau dikali 5 tahun bisa bahkan beli mobil Wuling REV itu 180 juta jadinya. Jadi itu pertimbangannya kenapa saya ya udah diskusi juga sama istri untuk mencoba mungkin mobil listrik. Dan ini pun kita karena lokasi di Bali ya, tinggal di Denpasar. Anggaplah kita mau pergi keluar kota ya, keluar Pulau Bali atau pulang ke Jakarta gitu ya, ke Surabaya untuk naik mobil. Jujur mungkin kalau untuk listrik saat ini mungkin belum ya. Artinya fokus kita itu untuk mengantar anak terus di dalam kota aja gitu. Kita nggak pakai atau berpikir bahwa mobil listrik ini bisa dibawa untuk keluar kota gitu. Walaupun bisa tapi butuh waktu di jalan tuh lebih lama. Ya lebih enjoy sih sebenarnya sama keluarga gitu, yang menikmati sesuatu hal yang baru gitu ya. Tapi untuk dari charger listrik di luar sana, di SPKLU sana mungkin agak lebih lama ya, karena dari sisi port dari Wuling ini yang saya baca masih pakai GBT ya, sedangkan yang di luar sana itu lebih banyak pakai CSS2 yang butuh converter lagi. Saya udah baca review-reviewnya, memang konverternya itu sebenarnya bisa dibeli, itu kira-kira harganya sekitar 16 sampai mungkin 20 juta ya, tuh 17 juta. Jadi itu bisa dibawa kemana-mana dan dipakai untuk fast charging yang mengecas dari 20 atau bahkan 30% menjadi 80% itu dalam waktu setengah jam. Sebenarnya itu termasuk bagus sekali. Nah itu nanti kita lihat bagaimana mobil ini. Terus kita lihatlah pemilihan mobil, karena di tahun-tahun ke depan kemungkinan itu mobil-mobil Cina yang listrik itu banyak sekali, karena sewaktu pameran di Beijing Motor Show itu ya, itu mobil itu variatifnya banyak sekali, mobil listrik itu jadi tumpah ruah. Ada mereknya Neta gitu ya, terus kemudian Omoda, terus kemudian Wuling, terus kemudian MG, banyak sekali.
Hyundai gitu. Saya berpikiran Wuling, kenapa? Karena Wuling ini ininya udah banyak ya, dealernya udah banyak dan dia well established di Indonesia. Kalau BYD belum, terus kemudian Neta juga belum. Kemudian Omoda, servis sama dealernya, showroomnya juga masih belum jelas gitu ya. MG baru katanya mau buat di Gatot Subroto di Denpasar. Jadi yang benar-benar well established, terus kemudian perangkatnya banyak, spare partnya banyak, ready dimanapun, kemudian contact personnya. Sepertinya sih Wuling ya, walaupun kelemahannya itu tadi di port chargernya yang masih menggunakan GBT, sedangkan yang lain udah CSS2. Kemungkinan sih itu, dan kita juga fokusnya untuk di dalam kota, bukan untuk keluar kota. Nah, itu pertimbangannya. Jadi kalau misalnya kita di dalam kota saja, di rumah itu sudah mobil dicas sekitar dari jam 10, jam 11 sampai jam 5 pagi gitu ya, itu udah cukup sekali untuk menggunakan mobil itu sekitar 400 km. Pertimbangan itu. Paling itu dulu untuk sementara, nanti kita update lagi ya. Sampai jumpa kawan-kawan, terima kasih. Bye.